dan dia tidak meninggalkan satupun untukku. Ini orang ini ceritanya yang ketiga ini sambil curhat, ya Allah, aku sudah berusaha puluhan tahun, beberapa tahun, banyak hartanya, dan dia tidak menyisakan sedikit pun karena ini adalah haknya dan aku tidak meminta. Kata orang yang ketiga, diambil semua, tidak disisakan. Paling kadang satu kambing atau satu onta, banyak, tapi tidak ditinggalkan sedikit pun. Ya Allah, Allahumma in kana fa'altu hadza ibtigha'a wajhik fafarid anna min hadhihi safrah fafarajat as-safrah fa kharaju yamsun. Kemudian ketika orang yang ketiga ini bermunajat, ya Allah, jikalau aku melakukan hal ini karena mengharap ridho-Mu ya Allah, semata-mata karena untuk-Mu ya Allah, karena aku memberikan hak kepada orang itu ya Allah, karena ini adalah tanggung jawab diriku untuk dirinya ya Allah, maka geserkanlah batu ini sehingga kami bisa keluar. Maka bergeserlah batu tersebut, mereka keluar sambil berjalan kaki, yaitu maksudnya terbuka lebar, mereka keluar tanpa merangkak dan mereka keluar dalam keadaan berjalan kaki. Ini maksudnya adalah bagaimana dahsyatnya amal soleh ketika kita bermunajat memohon kepada Allah dari sebab amal soleh yang mungkin pernah kita lakukan. Termasuk dari salah satu doa kita agar diijabahi oleh Allah, maka sebutkanlah amal soleh yang insya Allah mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Misalkan kita, makanya kata ulama, apa kata ulama? Setiap selesai menunaikan ibadah sholat, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, maka itu adalah waktu-waktu yang istijabah. Sungguh rugi kalau ulama seseorang yang menunaikan sholat kemudian dia tidak mengangkat tangannya, karena pada waktu itu adalah waktu istijabah. Jadi paling kada kalau selesai sholat jangan langsung berdiri, baca zikir dulu kita, baca tasbih dulu subhanallah 33 kali, baca hamdalah 33 kali, baca Allahu Akbar, kemudian kita tutup dengan doa, kita memohon kepada Allah dari urusan apa saja, perkara duniakah atau perkara akhiratkah, pasti Allah akan mengijabahi, mengabulkan doa-doa kita, karena pada waktu itulah waktu-waktu istijabah. Dari tiga cerita ini, mereka melakukan ibadah kepada Allah, bahkan dari bentuk taubat mereka, penyesalan dari dosa yang mereka lakukan menjadi salah satu amal solehah, dan kemudian mereka menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, karena sesungguhnya yang memberikan pertolongan hanyalah Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan atau memberikan apa yang kita inginkan, apalagi perkara yang mungkin mustahil kita lakukan, maka niscaya Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Sekecil apapun permohonan kita, sekecil apapun kita perlu kepada sesuatu, sesungguhnya kita harus meminta kepada Allah. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika garam di dapur beliau habis. Ini ada sebuah riwayat yang sering ulama kita, guru-guru kita menceritakan. Nabi Ibrahim ketika garam di rumahnya habis. Kenapa kok membahas tentang garam? Karena memang garam adalah sesuatu yang penting. Kalau kita masak, ibu-ibu tidak ada garamnya, tidak sedap. Kalau ditambah gula, tidak dikasih garam, tidak sedap. Jadi Nabi Ibrahim ketika habis garam di rumah beliau bermunajat, ya Allah, garam di rumahku habis, ya Allah berikanlah kekuatan kepada diriku, rezeki kepada diriku untuk bisa beli garam. Jadi ibu-ibu, garam berapa? Berapa harganya itu sampai minta sama Allah. Jangan apa-apa. Garam bisa ulukar 1 kilo, 1 truk bisa. Oh ini bisa. Tapi bagaimana maksudnya? Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, sekecil apapun hajat kita, jangan pernah. Inilah kadang yang kurang berkah dalam hidup kita, ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa bisa, tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Seperti dalam urusan beli garam saja, kenapa kau harus minta sama Allah? Kita masih bisa.
Sesungguhnya apa yang kita lakukan, bergerak kita ini, bisa berdiri kita, bisa mencari rezeki, sekecil apapun usaha yang kita lakukan, semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan apa yang bisa kita lakukan ini semua karena usaha kita. Kita punya harta yang banyak karena hasil usaha kita. Dari bekerja siang malam Allah berikan yang banyak. Kemudian ini karena usaha kita. Sungguh tidak. Ini semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bagaimana ketika Nabi Musa dalam sebuah riwayat beliau pernah sakit gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi. Sakit gigi ini ya sakit yang biasa, bisa hinggap kepada mereka para nabi. Sakit yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaan mereka. Kalau kita belajar dalam akidah tentang kesempurnaan mereka para nabi dan rasul, mereka tidak akan terhingga penyakit-penyakit yang maksudnya penyakit-penyakit yang memalukan, seperti judam, baros, penyakit belang atau apa. Kalau penyakit-penyakit seperti huma, demam, pusing, sakit kepala atau sakit gigi, itu bisa terjadi. Pernah dalam sebuah riwayat Nabi Allah Musa alaihissalam tertimpa penyakit sakit gigi. Kemudian apa? Langsung beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, sungguh sakit gigi ini ya Allah. Kalau pian kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi aja lah. Ini penyanyi bukan pian nih. Lebih baik tidak sakit gigi wala tidak sakit hati. Ketika sakit gigi Nabi Allah Musa bermunajat, ya Allah, sungguh sakit gigi ini ya Allah, maka sembuhkanlah sakit gigi ini Allah. Kemudian apa yang Allah lakukan? Apakah langsung Allah menyembuhkan sakit gigi? Tidak. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berusaha dulu. Inilah yang harus kita pahami dalam sebuah ayat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah azam, sudah sepenuhnya yakin ingin melakukan sesuatu, maka pasrahlah, memohonlah kepada Allah. Pertama yang akan kita lakukan ketika memulai sebuah usaha, bukan dengan kita mengandalkan kekuatan, kemampuan, kecerdasan atau kekayaan kita, tidak. Tapi kita mengandalkan Allah, ya Allah, aku ingin berusaha ya Allah, maka berikanlah cara atau sesuatu yang Engkau gampangkan sehingganya aku mudah mendapatkan rezeki. Kalau kita salah, kita berusaha dulu, bekerja dulu, kalau sudah tidak dapat baru berharap bermunajat kepada Allah. Makanya salahnya kita kadang di situ. Makanya kadang kurang berkahnya kita di situ. Ketika kita ingin memulai sesuatu, maka mulailah dengan bermunajat dan memohon kepada Allah. Maka Allah akan memberikan jalan yang gampang bagi kita. Karena mustahil ketika kita mengangkat tangan dan langsung kemudian Allah berikan tanpa ada usaha. Contohnya misalkan ketika kita minta, ya Allah, minta mobil ya Allah, masa kemudian mobil langsung jatuh kita di atas kita, ini mati kita. Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan rezeki, dipergampang kita untuk bisa beli mobil yang biasanya rezeki kita misalkan cuma 100.000, misalkan dapat 1 juta, kita kumpulkan sedikit demi sedikit, bisa kita gunakan untuk DP mobil, untuk angsurannya setiap bulan, dipergampang oleh Allah. Inilah usaha yang dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah, maka Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau pergilah ke gunung itu dan engkau carilah daun, kemudian engkau ambil daun itu, kemudian engkau gigit daun itu, dikunyah-kunyah daun itu. Ini ceritanya di dalam kitab Qisasul Anbiya. Kalau kalian mau cari ya soal. Lah, ini ilmu ini larang lah. Kada pas kita ada riwayatnya semuanya. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi satu gunung, dicari daun. Maka pergilah, berusahalah, bangunlah Nabi Musa mendatangi gunung tersebut dan mengambil daun yang diisyaratkan oleh Allah.
pian yang sakit gigi ini jangan bertakun ke ulun lah. Daun apa? Bimgarannya karena disebutkan di kitab itu. Jadi pian yakin ya pian cari gunung yang ada di sini ada daun, ambil daunnya, pian punya. Kalau pian yakin insya Allah disembuhkan oleh Allah. Ya kalau usah sulit-sulit ya di masa Nabi Musa kan ada obat lah, pil kan ada. Zaman ini kan ada pil. Nah ketika kita nukar pil, kita minta sama Allah, ya Allah, aku berwasilah obat ini, pil ini, ya Allah, kapsul ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau sembuhkan. Jangan kita yakin ke obatnya, tapi kita minta perantara berkah obat ini atas izin Allah, Allah yang menyembuhkan. Kadang kita salah lah, kita yakin sama obat. Kalau ulun dulu pernah di Hadramut lah, belajar di Hadramut di Pondok Darul Sofa di Hadumar. Jadi kalau kita sakit, datang ke dokter, datang ke tabib. Ada kawan ulun yang sakit parut. Ini betul, aku sakit parut. Hadri dawa, ambilkan obat. Akhirnya dokternya ambilkan obat. Dibaca Panadol obat. Keesokan harinya ada kawan ulun yang lain, ini masuk sakit kepala, diberi Panadol. Ini Mas Nun ini sakit gigi, diberi Panadol. Bingung kita, sakit paru obatnya Panadol, sakit kepala obatnya Panadol, sakit gigi obatnya Panadol. Nanya kita sama dokter, ya tabib, hada matun wa hada akhar hada sudah masdu wa hada akhar masdu. Yang ini sakit perut, yang satunya sakit kepala, yang satunya sakit gigi. Wa dawa'uhu wahid, Panadol. Masih dawa lain. Dawa akhar misalnya. Dicampuran Arab dengan bahasa Indonesia. Obat sakit parut Panadol, obat sakit kepala Panadol, obat sakit gigi Panadol. Karena obat lain enggak. Ad-dawa wal wasilah lah dokternya. Dokter di sana wali kan. Dokter di sana wali. Apa aja yang sini? Obat itu hanya wasilah, wal musaffa huwallah. Obat itu cuma perantara, yang menyembuhkan siapa? Allah. Jadi biar sakit apa aja, ada obat apa aja, minta sama Allah. Misalkan biar sakit kepala, lah apa obat? Cari obat sakit parut, apa? Neoensoslokah apalah tulah. Minum aja dengan wasilah sama Allah. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah karena sebab obat. Sebab obat ini obat lah. Obat. Jadi bahkan tabibnya di sana, dokternya di sana, masya Allah, tawakalnya kepada Allah. Obat ini jangan yakin sama obat ini. Jangan dokternya. Yang menyembuhkan Allah. Kita ini hanya berusaha. Ya, karena obat ini ketika kita minta kepada Allah, Allah akan menyembuhkan. Jadi obat ini sana biar sakit apa aja, obatnya Panadol. Karena obat lain berbeda. Obatnya Panadol. Nah inilah keadaan kita ketika apa? Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa mendatangi gunung tersebut dan mengambil daun dan mengunyah daun tersebut, langsung seketika sembuh karena atas izin Allah. Sudah kemudian selesai Nabi Musa, kemudian beberapa bulan setelahnya sakit gigi lagi. Sakit gigi lagi Nabi Musa. Jangan lupa berarti obatnya Allah akan lanjut. Jasad kita ini jasad sementara. Jadi yang namanya sakit kemudian diobati sakit lagi, ya memang wajar sudah. Obat yang paling mujarab, yang paling manjur dari sakit yang menimpa diri kita, apa obatnya? Adalah mati. Jadi kalau sudah mati itu sembuh sudah. Makanya kadang kalau kita mendoakan orang mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya, berarti kita mendoakan dia mati. Belakang iya. Orang kalau sudah mati penyakitnya habis, sudah ada lagi penyakitnya. Tapi maksudnya kita mendoakan mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Iya, disembuhkannya mungkin sembuh dia panjang umur, yang mungkin sembuhnya ya mati. Ya karena memang kita adalah manusia yang hidupnya cuma sementara, pasti akan mati. Maka ketika tertimpa sakit gigi lagi Nabi Musa, ketika Nabi Musa terkena sakit gigi lagi karena sudah tahu obatnya, Nabi Musa langsung mendatangi gunung tersebut, kemudian ngambil daun, dikunyah-kunyah sekali, 2 kali, 3 kali, kada sembuh-sembuh, tambah sakit malah giginya.
Karena kemasukan apa? Kemasukan rempah-rempah daun tadi. Akhirnya bingung Nabi Musa, kemudian bermunajat lagi, ya Allah, gigiku sakit lagi ya Allah. Kemudian aku mengambil daun ini ya Allah, yang sebelumnya pernah aku lakukan ya Allah, tapi tetap tidak sembuh. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, apakah yang menyembuhkan sakit gigimu itu daun yang engkau punya itu? Kata Allah, apakah aku yang menyembuhkanmu? Maka kemudian malulah Nabi Musa, tidak ya Allah, sesungguhnya yang menyembuhkan sakit gigiku ini ya Allah adalah Engkau ya Allah. Aku hanya malu ya Allah ketika aku sakit gigi dan tahu obatnya untuk bermunajat meminta lagi kepadamu. Maka kemudian Allah menegur Nabi Musa, sungguh wahai Musa, aku mencintai munajat, rintihan dan pintaan dari hambaku. Ketika dia memanggil namaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka aku mengatakan labbaik, labbaik, labbaik. Maka sekecil apapun dalam isyarat ini Nabi Musa mengatakan kita harus selalu bermunajat kepada Allah. Dalam urusan sekecil apapun kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari segala bala musibah, dari problem masalah yang kita hadapi. Kita meminta kepadamu ya Allah, keluarkanlah, selesaikanlah musibah dan masalah yang kami hadapi ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang selalu menomorsatukan dirimu ya Allah di dalam setiap perkara yang akan kami lakukan ya Allah. Kami selalu bertawakal kepadamu ya Allah. Kuatkanlah keimanan dan keyakinan kami kepadamu ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Karena keberkahan bulan Rajab ini ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang Engkau murkai ya Allah. Jagalah diri kami dari perkara zina. Jadikanlah kami adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab, memberikan hak kepada mereka yang ada haknya di dalam diri kami ya Allah. Jadikan kami laki-laki yang bertanggung jawab kepada istrinya, memberikan hak kepada anak dan istrinya. Jadikan istri-istri kami adalah istri yang berbakti dan taat kepada suaminya. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan jadikanlah kami anak-anak yang soleh, yang soleha, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadza ma aqulu lakum, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.